Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka di ruangan yang mulia ini, yakni dalam rangka mendefinisikan rencana tindak lanjut dari rancangan pembelajaran berbasis proyek yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat dan salam sudah selayaknya kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Campaka, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 dan sampai kelas 6, juga mata pelajaran PAI, yang kami banggakan, yang kami hormati perwakilan dari orang tua siswa, dan juga yang kami cintai dan kami banggakan siswa yang menjadi perwakilan dari kegiatan diseminasi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, datang, duduk di ruangan ini, yakni dalam rangka penyampaian diseminasi dari RTL yang saya programkan. Sebelumnya Bapak-Bapak atau Bapak Ibu semua, RTL ini adalah salah satu tugas saya mengikuti PKG PJOK, di mana ini adalah tugas modul terakhir mengenai menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Ya, perlu kita ketahui bersama atau mengingatkan kembali bahwa komunitas belajar di SDN 1 Campaka ini bernama Sagu Nasi, yang mempunyai akronim Sadaya Guruna Aktif Berkolaborasi. Ya. Nah, para hadirin yang berbahagia, untuk program dari RTL ini, ya ini saya menamai dengan program Gebiar Menterjang. Ini merupakan akronim dari Gebiar Kemerdekaan melalui lomba olahraga tradisional terompak panjang. Nah, ini salah satu program yang saya gaungkan, yang saya akan diseminasikan pada kesempatan hari ini. Nah, pada program ini saya mengambil pendekatan SEM, Sport Education Model, di mana pendekatan ini yang nantinya siswa dapat mengeksplorasi dari berbagai macam peran yang akan dipilihnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat melihat peran-peran siswa dalam melaksanakan program ini, mulai dari menjadi wasitnya, mulai dari nanti sambutan dari kepala sekolah, itu siswa yang akan berperan. Ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi mungkin ada jurnalisnya. Jadi nanti pendekatan ini mengarahnya ke seperti itu, yang nanti menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentunya nanti sasarannya siswa dan siswi khususnya kelas 4, 5, dan 6. Ini programnya. Slide selanjutnya, operator. Nah, selanjutnya yang melatar belakangi program ini yaitu pertama, proses pembelajaran yang bermakna tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap siswa. Tentunya hal tersebut memerlukan strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan minat siswa sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, tentunya Bapak dan Ibu semua, kita sebagai guru menginginkan tujuan pembelajaran itu tercapai oleh siswa. Pasti semuanya proses yang kita laksanakan sehari-hari menginginkan capaian atau tujuannya tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu ada strategi atau langkah-langkah yang kita pilih. Nah, pada kesempatan ini tadi saya sudah menyinggung di awal, saya menggunakan strategi pendekatan
pendekatan sport education model, di mana SEM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap secara langsung dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. Ya, nanti kita bisa lihat action dari siswa-siswi kita pada saat kegiatan SEM ini dilaksanakan. Ya, pendekatan ini tentunya berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai peran di dalam tim sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nanti siswa yang akan memilih saya bisanya sebagai apa ya. Jadi tidak ditentukan oleh guru, tidak ditentukan oleh saya. Jadi siapa yang minat menjadi wasitnya, siapa yang berminat menjadi aktor yang memerankan kepala sekolah, nah nanti kita tawarkan kepada peserta didik yang menjadi kepanitiaan. Sekolah yang dimana menjadi wajah siswa untuk belajar berada di lingkungan dengan nuansa budaya yang begitu kental. Tidak terkecuali dari permainan-permainan siswa yang pada umumnya menyukai permainan olahraga tradisional. Salah satunya yang sangat digemari adalah permainan terompah panjang. Nah, kita berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kita memang sangat kental sekali budayanya. Juga permainan-permainan tradisional yang sudah beberapa tahun ke belakang masih dikenalkan atau digaungkan oleh pemerintah. Apa sih tujuannya? Tentu ya untuk pelestarian warisan budaya kita dalam bentuk permainan olahraga tradisional. Nah, dalam upaya melestarikan, mengembangkan, dan menjaga kelangsungan serta kesinambungan olahraga tradisional, tentu perlu adanya suatu gebrakan berupa kegiatan yang dapat mewujudkan dari harapan tersebut, di mana olahraga tradisional sebagai warisan bangsa yang harus kita lestarikan sejak dini. Jadi mulai dari kecil dipupuk, ditanam, bahwa kita harus pertama mengenal dulu, memahami macam-macam olahraga tradisional, lalu bisa juga mendalami bagaimana caranya, aturan-aturannya. Setelah tertanam dari sejak ini, nanti akan menjadi suatu kebiasaan, gitu. Ya, di mana olahraga tradisional sebagai warisan bangsa yang harus dengan sejak dini. Tentunya dalam mewujudkannya tak terlepas dari aset-aset yang dimiliki untuk terselenggaranya kegiatan tersebut, di mana nantinya guru sebagai aset manusia bertindak selaku fasilitator. Jadi bapak dan ibu guru itu hanya sebagai fasilitator dan pengawasan pada saat di lapangan. Biarkan para peserta didik yang aktif, yang berkolaborasi, bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, siswa nantinya yang akan melaksanakan tugas sesuai peran yang diminatinya. Di samping itu, sarana prasarana penunjang yang sudah dimiliki menjadi keuntungan tersendiri dalam melaksanakan program ini, serta dukungan finansial dari sekolah menambah peluang guna suksesnya penyelenggaraan program yang akan dilaksanakan. Jadi selain dari aset manusianya seperti guru, bapak kepala sekolah, dari perwakilan orang tua yang mendukung kegiatan ini, itu juga didukung dari aset-aset seperti fisik berupa sarana dan prasarana, dan juga aset finansial. Jadi apa-apa yang perlu dipersiapkan nanti bisa dibantu atau didukung dengan dana-dana yang bisa disiapkan oleh sekolah. Nah, ini kurang lebihnya latar belakang yang melatar belakangi program rancangan tindak lanjut yang saya susun atau yang saya programkan untuk peserta didik di SDN 1 Sampaka. Next. Nah, selanjutnya tujuan dari program ini tentu sebagai guru PJOK mempunyai visi adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan. Apa itu? Di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional.
kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara. Nah, maksud penumbuhan suara itu, jadi siswa nanti didiskusikan apa nih olahraga yang paling diminati dan digemari. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi dengan siswa menginginkan olahraga tradisional terompak panjang. Nah, untuk pilihannya tadi yang sudah saya singgung, pilihannya adalah memilih peran dari permainan olahraga tradisional terompak panjang yang akan dilaksanakan, peran-peran tentunya yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik dari permainan tersebut. Dan kepemilikan, setelah siswa menyampaikan olahraganya yang dia sukai, yang dia gemari, lalu memilih peran-perannya, tentu akan menjadi mempunyai nilai tanggung jawab. Jadi merasa memiliki, peran saya itu ini, peran yang saya pilih. Jadi otomatis nanti siswa akan merasa bertanggung jawab atas apa yang ia pilihnya. Itu maksud dari penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka. Jadi beberapa hari yang lalu saya kumpulkan kelas 4, 5, 6. Nah, saya diskusi, silakan anak-anak mau ada program perlombaan apa yang diminatinya, pilihannya apa, siapa yang mau jadi atlet, siapa yang mau jadi ini, sudah dibentuk kepanitiaan, siapa yang jadi wasit sampai ke atletnya sudah dibentuk sesuai dengan minat dan potensi siswa yang dimilikinya. Tujuannya yang pertama tentu dengan pendekatan STEM ini akan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, nanti sampai ke acara refleksi pun peserta didik berpartisipasi aktif dalam suksesnya acara atau kegiatan ini. Yang kedua, mengembangkan pemahaman peserta didik tentang olahraga tradisional dan membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, tentu dengan olahraga yang kita ambil olahraga tradisional yang tadinya siswa tidak tahu nih cara melakukannya, bagaimana pelanggaran dalam terompak panjang. Nah, setelah diberi pemahaman, tentu akan mengetahui bagaimana itu pengetahuan dari olahraga tersebut. Keterampilannya tentu ini hubungannya dengan gerak dasar, karena olahraga ini tentu ya bergerak. Jadi semakin lama siswa berlatih, nanti akan meningkatkan keterampilan atau gerak dasar yang siswa miliki. Serta nilai-nilai yang terkandung. Nah, tentu dalam setiap olahraga atau permainan tertentu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Coba dalam permainan tradisional terompak panjang, kira-kira nilai yang terkandung apa, Bapak dan Ibu? Terompak panjang. Kerjasama antar timnya, jadi berkolaborasi, bekerjasama. Terus ada juga sportivitas. Di mana sportivitas itu muncul? Ketika tim tersebut kalah, menerima tidak kekalahan tersebut. Itu kan perlu kita tonjolkan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan-permainan tentunya yang khususnya permainan olahraga tradisional terompak panjang. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang nyata. Nah itu, jadi situasi yang nyata di sini adalah perlombaan, tidak saat pembelajaran seperti biasa sehari-hari saja. Jadi siswa semuanya dilibatkan dalam pengalaman belajar. Nah, jangka pendeknya ketika nanti siswa terjun di masyarakat, lalu di RT, di RW mengadakan lomba-lomba Agustusan, siswa sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ketika ditugaskan jadi panitia atau apa, siswa sudah siap karena mentalnya sudah terbangun pada kegiatan ini. Atau jangka panjangnya, siapa tahu nanti putra-putri kita ada yang menjadi ketua KONI atau misalkan Kemenpora atau Menteri Olahraga. Jadi siswa itu sudah mempunyai pengalaman bagaimana cara memanage suatu perlombaan, suatu kegiatan itu seperti ini, butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Itu pengalaman yang siswa rasakan sejak ini nanti insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari.
Nah, yang keempat, melestarikan permainan tradisional khas Indonesia. Nah, itu sudah pasti. Tahun 2022 saya mengikuti pelatihan wasit olahraga tradisional, itu baru 11 olahraga tradisional yang diresmikan. Padahal satu Indonesia itu banyak sekali masing-masing provinsi, tapi hanya baru 11 olahraga yang diresmikan, yang dilakukan oleh pusat. Tujuannya untuk apa? Agar tidak diklaim oleh negara-negara lain. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah pasti ya ini, karena tadi sudah disinggung di awal, karena memang semua siswa berperan. Jadi pembelajaran jadul model dahulu, teaching center atau berpusat pada guru, sekarang harus beralih kepada student center. Jadi berpusat pada siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, jembatan belajar para siswa. Nah, dengan tujuan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif pada peserta didik, serta memperkuat keterlibatan dan dukungan dari komunitas belajar dalam sekolah. Jadi pada kegiatan ini pun tidak hanya saya saja sebagai guru PJOK yang terlibat, melainkan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah SD Negeri 1. Nah, selanjutnya capaian, langkah, hasil atau peran yang akan disampaikan. Pertama, untuk capaiannya yang diharapkan meningkatkan kekompakan antar peserta didik dalam berkolaborasi, berdiskusi, bekerja sama dalam proses perencanaan awal program serta pembentukan kepanitiaan dalam perlombaan. Nah, ini yang diharapkan oleh saya, capaian ini dapat tercapai gitu dengan diadakannya program ini. Langkah-langkahnya, nah, mengumpulkan peserta didik kelas 4, 5, 6 untuk berdiskusi bersama kegiatan yang akan dilaksanakan, membentuk struktur kepanitiaan yang sudah berjalan dari hari Senin, dari hari Selasa tanggal 6. Peserta didik memilih peran sesuai dengan potensi dan minatnya. Nah, dari capaian dan langkah ini, peran apa saja yang diambil? Semua peserta didik berperan, yang sebagai atlet, wasit, pelatih atau manajer, kepala sekolah, dan perangkat pertandingan lainnya sesuai yang diminatinya. Nah, ini lini masanya dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Jadi rentang waktu ini siswa sedang mendalami peran-peran yang mereka pilih. Mulai dari mendiskusikan sudah, lalu sekarang sedang mendalami saya itu peran ini akan seperti apa nanti di lapangan. Nah, itu sedang lini masa tanggal 6 sampai 10 Agustus itu. Nah, capaian yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai permainan olahraga tradisional khas Indonesia. Itu diharapkan, ini masih kaitannya dengan tujuan program tadi, diharapkan dengan program ini siswa jadi paham gitu mengenai terompah panjang itu, yang tadinya yang paham itu yang hanya mengikuti lomba saja di tingkat kecamatan, kabupaten. Nah, sekarang sasarannya mulai lebih meluas, dari mulai kelas 4, 5, 6 gitu. Langkah-langkahnya, pembahasan peraturan atau juknis mengenai olahraga tradisional terompah panjang. Jadi nanti ada semua aturan atau petunjuk teknisnya nanti disampaikan. Nah, perannya siapa yang berperan? Tentunya peserta didik yang berperan sebagai wasit juri perlombaan terompah panjang, yang nanti akan menjelaskan peraturannya kepada pelatih atau manajer dan atlet saat technical meeting. Jadi sebelum menyampaikan ke atlet atau pelatih, tentu yang menjadi wasit harus mengenal dulu gitu. Jadi sebelum menyampaikan di technical meeting, tentu dipahami terlebih dahulu oleh siswa yang berperan pada menjadi wasit dan juri. Nah, ini lini masanya tanggal 12 sampai 14 Agustus untuk pengenalan aturan atau petunjuk teknis yang nantinya dilanjutkan ada technical meeting kepada tim atau pelatih dari masing-masing. Nah, capaian selanjutnya mengembangkan keterampilan gerak, yaitu sudah dibahas pada saat di slide sebelumnya. Langkah-langkahnya memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih
berlatih terompak panjang bersama timnya. Jadi sebelum kita mencapai perlombaan atau di hari hanya, ya siswa tentunya diberi kesempatan untuk berlatih gitu. Karena kan ini dari kelas 4, jadi mungkin timnya baru dibentuk, jadi kita beri kesempatan terlebih dahulu supaya nanti pada saat di perlombaan hari H hasilnya lebih maksimal gitu. Nah, perannya tentu peserta didik yang menjadi atlet, yang berlatih, pelatih, manajer dalam proses latihan. Jadi nanti pelatih atau manajer masing-masing tim akan membina dari masing-masing atletnya gitu. Nah, ini lini masanya sekitar tanggal 15 sampai 21 Agustus, berarti kurang lebih 1 minggu dikasih kesempatan atlet untuk berlatih dengan timnya gitu. Nah, selanjutnya menumbuhkan sikap sportivitas. Ya, pelaksanaan perlombaan yang menekankan sikap sportif dalam setiap tim. Nah, ini salah satu nilai atau sikap yang diharapkan capaiannya tercapai adalah sikap sportif. Perannya adalah peserta didik yang menjadi aktif, pelatih, manajer dalam perlombaan. Nah, ini sudah masuk ke dalam pelaksanaan penumbuhan sikap sportif ini sudah masuk dalam pelaksanaan perlombaan itu. Nah, ini masanya saya rencanakan tanggal 22 Agustus tahun 2024. Nah, capaian terakhir menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab setiap peran. Nah, ini tentu setiap siswa yang diberi tugas itu harus bertanggung jawab, harus menunjukkan jiwa kepemimpinannya seperti apa yang ditugaskan dari masing-masing peran. Ya, jangan sampai sudah diberi tugas sesuai yang diinginkannya malah tidak melaksanakan dengan maksimal. Nah, itu yang akan kita evaluasi nanti dari beberapa capaian yang ada di sini. Langkah-langkahnya nanti yang terlihat peserta didik mencerminkan sebagai panitia dalam perlombaan dengan kepemimpinan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Nanti kita bisa lihat evaluasi bersama, awasi bersama para peserta didik pada saat perlombaan di hari H. Yang berperan tentunya peserta didik yang menjadi panitia maupun perangkat perlombaan lainnya. Ya, nanti kita tunggu pada saat pelaksanaan ini pun sama. Capaian tersebut akan dilihat, akan muncul pada saat hari H. Ini dari capaian angka dan hasil yang diharapkan dalam program kegiatan ini. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra dalam KBS. KBS itu komunitas belajar di sekolah. Yang pertama, program ini merupakan program kokurikuler sekolah. Jadi program kokurikuler itu program tambahan di luar intra gitu sebagai penguatan, pendalaman dan pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam intrakurikuler di kelas. Nah, untuk tingkat SD itu pembelajaran PJOK lebih banyak ke gerak dasar. Gerak dasar itu ada gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Nah, ini sangat include sekali, sangat nyambung dengan terompak panjang. Jadi terompak panjang itu salah satu mengembangkan keterampilan gerak dasar lokomotor karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dengan program ini tentunya menambah kemampuan atau keterampilan gerak siswa. Jadi ketika nanti pada saat di mata pelajaran intrakurikuler sekolah itu akan lebih terbiasa dan akan lebih mahir lagi dalam mempraktekkan keterampilan gerak dasar melalui program. Nah, yang kedua, murid yang terlibat itu dari kelas 4, 5, 6 baik putra maupun putri. Lalu kelas 1, 2, 3 seperti apa, Pak? Nah, kelas 1, 2, 3 terlibat hanya sebagai supporter atau penonton. Kan pada saat lomba-lomba dimanapun ada kan yang menonton atau yang melihat, yang menyemangati. Jadi kelas 1, 2, 3 saya khususkan untuk sebagai supporter. Jadi tidak dilibatkan dalam panitia maupun sebagai atletnya. Karena kelas bawah itu masih belum cukup kuat untuk mengikuti perlombaan olahraga nasional terompak panjang ini.
Selanjutnya yang terlibat dalam program ini adalah kepala sekolah, tentunya sebagai penanggung jawab guru PJOK, guru kelas, guru PAI, operator sekolah, siswa kelas 4, 5, 6. Nah, untuk spesifiknya nanti ada di bawah peran-peran yang spesifiknya. Nah, waktu kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 6 Agustus sampai 22 Agustus. Tadi sudah dibahas dalam lini masa di slide sebelumnya. Nah, tempat sosialisasi dan perencanaan atau diseminasi di ruang kelas atau di ruang guru. Ya. Tempat perlombaan di lapang sekolah. Nah, alat atau sarana yang digunakan untuk pelaksanaan diseminasi ini tentunya kamera HP, ada mikrofon, speaker aktif, proyektor, laptop atau PC, dan ATK. Nah, yang terakhir, dalam KBS ini pelibatannya kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Nah, saya sebagai guru PJOK sebagai fasilitator, nah guru kelas sebagai pengawasan dari masing-masing siswa di kelasnya. Nah, guru PAI sebagai motivasi dalam penumbuhan sikap kepada siswa. Nah, tadi sikap-sikap yang harus muncul seperti sportivitas, menerima kekalahan, itu biasanya guru PAI mempunyai pendekatan yang berbeda gitu, karena hubungannya dengan religi dan biasanya lebih mudah gitu dalam melakukan motivasi atau penumbuhan sikap akhlak pada peserta didik. Nanti operator sekolah sebagai publikasi dan tim IT dari kegiatan ini. Jadi nanti kegiatan ini didokumentasikan dan dipublikasikan di media sosial, baik media sosial sekolah maupun nanti media sosial pribadi. Ya, selanjutnya. Nah, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini hubungannya dengan aset-aset yang dimiliki yang nantinya akan mendukung dari program kegiatan rencana tingkat lanjut ini. Yang berhubungannya, aset yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia itu sekolah memiliki kepala sekolah dan guru yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, itu salah satu aset dari manusia itu ya kita sebagai manusia yang ada di sekolah. Siapa? Sekolah tentunya juga ada bapak dan ibu yang tentunya menggunakan guru sesuai dengan serta siswa yang nantinya menjadi satu bagian dalam terlaksananya program ini. Sudah jelas aset manusia ini pasti akan masuk dalam kapasitas yang dimiliki. Selanjutnya aset fisik. Nah, dalam perlombaan ini sekolah mempunyai sarana dan prasarana penunjang seperti ruang kelas yang nyaman, lapangan olahraga yang luas, alat terompah yang cukup, jaringan internet untuk publikasi kegiatan, dan sarana pendukung lainnya. Nah, saya yakin kalau misalkan salah satu dari aset ini tidak ada, yang pincang akan tersendat kegiatan. Bayangkan kita mau melaksanakan program atau perlombaan ini, kita tidak mempunyai aset fisik, seperti apa nanti? Akan bingung. Atau tidak ada aset manusianya, akan lebih bingung lagi siapa yang akan melakukannya. Jadi aset ini sangat penting dimiliki pada saat kegiatan program ini. Yang ketiga, aset finansial. Nah, tentu dalam setiap perlombaan, kegiatan apapun ini tidak terlepas dari pendanaan, baik besar maupun kecilnya pasti ada saja lah gitu. Meski sarana sudah ada, tapi ada saja yang perlu kita siapkan yang nantinya mungkin bisa bekerja sama dengan bendahara BOS. Yang selanjutnya aset sosial, itu tentu pelibatan komite sekolah dan paguyuban sekolah. Jadi kegiatan ini juga perlu diketahui oleh bapak dan ibu wali murid, karena ini pun sebagai daya dukung. Kita kan pembelajarannya itu kurikuler, jadi di luar sekolah, jadi ada tanggung jawab orang tua juga. Jadi makanya dari Mas David diberikan sebagai orang tua di sini agar mengetahui ada
ini. Jadi ke semua aset yang berhubungan, semuanya ada 7 aset, cuman yang paling terlibat dalam kegiatan ini ada 4, yakni aset manusia, aset fisik, finansial, dan aset sosial. Ya, selanjutnya. Nah, setelah kegiatan itu dilaksanakan, tentu dalam setiap kegiatan perlu kita evaluasi bersama mana-mana yang menjadi kekurangan yang nanti di kemudian hari bisa kita tingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Nah, rencana yang saya laksanakan dalam evaluasi ini ada beberapa poin ya, yang nantinya kita perlu awasi dan evaluasi. Pertama, dalam proses perencanaannya kita tinjau tujuan dalam programnya itu tercapai atau tidak. Siswa dapat menguasai tidak tujuan pembelajaran yang tadi sudah ditetapkan. Kalau misalkan tidak tercapai atau kurang tercapai, nanti bisa diturunkan capaiannya seperti apa supaya siswa itu nyampe ke tujuan atau capaian yang dilakukan. Nah, lalu pelibatan guru dalam mobilnya apakah sudah maksimal gitu. Jadi nanti bisa kita evaluasi pada saat pelaksanaan. Lalu peserta didiknya juga seperti apa dalam kegiatan ini? Apakah tadi sudah berkolaborasi dengan baik? Lalu memunculkan sikap-sikap atau nilai-nilai kerjasamanya, kepemimpinannya, tanggung jawabnya nanti bisa kita evaluasi bersama dalam proses perencanaan ini. Lalu evaluasi yang kedua dalam proses pelaksanaan. Ini mengevaluasi kinerja tim dari keaktifan. Nah ini karena panitia itu satu tim, jadi nanti kita lihat nih apakah tim tersebut benar-benar bekerja dengan sesuai perannya, terus aktif. Jangan sampai sudah ditempatkan sesuai perannya tapi tidak dijalankan, tetap pasif. Nah itu nanti kita bisa evaluasi bersama siapa-siapa peserta didik yang tidak mampu melakukan kerjanya dalam tim. Nah kita bisa evaluasi guna perbaikan di kemudian hari. Lalu, nah itu kolaborasi dan kerjasamanya tentu kita evaluasi nanti. Lalu pengolahan waktunya kita bisa evaluasi dengan tadi lini masa mulai tanggal 6 sampai tanggal 22. Nah nanti seperti apa? Apakah cukup? Apakah kurang? Ataukah terlalu lama dalam pengolahan waktu itu? Nah nanti kita bisa lihat setelah pelaksanaan itu selesai. Kalau dirasa kurang waktunya, nanti indikasinya siswa masih belum memahami dari peran-perannya, berarti itu waktunya kurang untuk memahami perannya masing-masing. Itu nanti kita bisa merefleksikan bersama dengan peserta didik. Nah, siswa yang mengikuti program ini akan diminta mengisi survei, ya, dan formulir umpan balik untuk menilai pengalaman dan keterampilan yang diperoleh. Jadi nanti setelah selesai ada lembar umpan balik mengenai kegiatan ini, seperti apa perasaannya tentang perannya, lalu tentang kegiatan ini. Jadi siswa juga nanti diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya pada saat kegiatan program ini dilaksanakan oleh siswa. Lalu kepala sekolah dan guru akan diwawancarai untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan program dan tantangan yang akan dihadapi. Ya, selain siswa tentunya melalui lembar umpan balik. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Guru yang sebagai perwakilan nanti setelah program selesai, Bapak dan Ibu Guru mengawasi, mengevaluasi, nanti akan diwawancarai oleh saya sebagai masukan masukan atau saran seperti apa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh siswa, nanti perbaikannya apa, dan nanti ya tentunya akan menjadi suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa ke depannya. Nah, alat pengumpulan data tadi melalui metode diskusi, lembar umpan balik,
wawancara dan refleksi siswa ini rencana evaluasi dari kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, nah ini kemungkinan tantangannya, ini kayaknya slide terakhir. Tentu dalam suatu kegiatan pasti ada tantangan, ya. Tapi setiap masalah, setiap tantangan tentu ada solusinya, gitu. Nah, tantangan pertama yang menurut saya itu ada beberapa, ada 5 saya rumuskan. Yang pertama, kurangnya antusias dan motivasi peserta didik dalam program ini. Ini hanya perkiraan saya nih tantangannya. Nah, kenapa saya menuliskan kurangnya antusias dan motivasi? Siapa tahu ini kan pendekatan atau model yang baru. Siswa mungkin belum siap, belum mengenal, loh kok saya biasanya saya menjadi pelaksana, menjadi siswa yang dilihat atau dinilai sebagai atlet, tapi kok saya sekarang menjadi peran-peran seperti ini. Siapa tahu ada siswa yang kurang antusias, motivasinya rendah. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya dalam program ini. Mudah-mudahan tantangan ini atau masalah ini tidak muncul. Mudah-mudahan siswa antusias gitu dalam mengikuti program ini. Nah, yang kedua, pengolahan waktu yang padat dan keterbatasan waktu dalam tiap sesi dengan peserta didik. Nah, karena ini program kurikuler, artinya bukan intrakurikuler dalam sekolah. Nah, pengumpulan siswa, memberi pemahaman siswa, persiapan siswa dilakukan di luar sekolah. Nah, karena di luar sekolah siswa pun ada kegiatan sekolah agama. Nah, jadi waktunya itu memang terbatas. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi saya sendiri dalam program ini. Apakah nanti siswa berhasil memahami setiap tugasnya dengan keterbatasan waktu yang saya rencanakan? Nah, ini menjadi tantangan yang kedua. Nah, yang ketiga, faktor alam atau cuaca. Karena perlombaan yang nantinya akan dilaksanakan outdoor atau di luar kelas yang tidak ada pelindungnya di lapangan, tentunya faktor cuaca ini dapat menjadi tantangan. Ketika perlombaan misalkan sedang berlangsung hujan, itu kan menjadi tantangan bagi kita. Nanti solusinya seperti apa? Nanti ada. Itu yang ketiga tantangannya. Nah, yang keempat, kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik kurang terjalin. Nah, tadi kan ini kan program baru, gebrakan baru, ya. Jadi bisa saja muncul meski ada perannya, tapi dalam lapangan di hari H pada saat pelaksanaan bisa saja terjadi egosentrik, artinya siswa hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi ada namanya satu tim. Ketika satu orang peran itu membutuhkan bantuan, silakan saling kolaborasi bersama memecahkan masalah yang ada dalam timnya, sehingga itu akan mudah terpecahkan, yang nantinya tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kegiatan ini. Tantangan yang muncul nih. Nah, yang kelima, kesenjangan usia dengan rekan sejawat. Ya, jadi di sekolah ini kan usianya banyaknya senior nih. Biasanya ketika ada program atau diskusi, bapak dan ibu yang senior itu kumaha orang gue. Nah, itu tantangan bagi saya dalam program ini. Dan tentunya bapak dan ibu dulu yang sudah senior mempunyai pengalaman yang lebih dari yang muda-muda, bisa berbagi, diserikan, yang nantinya bisa diterapkan karena hal positifnya yang bisa diambil untuk program-program ini maupun program-program lainnya gitu. Mengapa saya merumuskan tantangan dari kesenjangan usia itu biasanya seperti yang ditemukan kesehariannya. Nah, dari kelima rumusan tantangan ini tentu harus ada solusi, ya, win-win solusinya. Yang pertama, dari kurangnya antusias dan motivasi, solusinya tentu kita sebagai guru harus melakukan pendekatan yang lebih intens kepada peserta didik. Sampaikan juga manfaatnya
dan keseruan dari kegiatan ini. Jadi kan siswa tuh belum tahu manfaat yang terasa setelah atau dalam pelaksanaan seperti apa, belum tahu. Jadi manfaatnya disampaikan, keseruannya seperti apa, nanti akan seperti apa. Nah, kalau sudah tergambar, insya Allah nanti siswa pun akan muncul semangatnya, motivasinya akan lebih setelah kita melakukan pendekatan dan menyampaikan manfaat dan keseruan dari kegiatan ini. Nah, solusi yang kedua dari tantangan yang kedua, tentunya ketika ada keterbatasan waktu yang mepet atau padat, bisa dengan penambahan waktu atau persiapan agar lebih maksimal. Jadi yang misalkan 6 sampai 22 hari itu ternyata dalam pelaksanaan kurang maksimal, bisa saja nanti dievaluasi di kegiatan atau program selanjutnya, bisa solusinya bisa menambahkan waktu persiapannya lebih panjang agar kegiatannya lebih maksimal, lebih terstruktur dan lebih terencana. Nah, yang ketiga, solusi yang ketiga dari tantangan yang ketiga tentunya melakukan penjadwalan ulang jika memang cuaca tidak memungkinkan. Jadi kita tidak mau mengambil resiko walaupun misalkan hujannya kecil, besar, jadi dihentikan saja, kita mengambil hari yang kira-kira cerah lah, gitu. Artinya tidak mengganggu jalannya kegiatan perlombaan. Jadi bisa di esok harinya, atau misalkan masih hujan, bisa di lusanya, itu bisa situasional karena ini pelaksanaannya di sekolah, jadi bisa menyesuaikan dengan faktor cuaca. Nah, yang keempat, solusinya memberi pemahaman mengenai perannya dan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam mencapai suatu keberhasilan program. Ya, jadi lebih diberi pemahaman kembali tentang perannya, terus juga harus diberi pemahaman bahwa kalian itu satu tim. Jadi satu tim, ada yang memerlukan bantuan, silakan bisa dibantu, silakan bisa bekerja sama, berkolaborasi supaya program itu atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar, sukses, meminimalisir kendala-kendala yang ada. Itu dari yang nomor 4. Nah, yang terakhir, solusi yang kelima mengenai kesenjangan usia dengan rekan sejawat. Ya, kita akan diskusi terbuka, santai, ngobrol-ngobrol ringan, padahal saya sedang menggali Bapak dan Ibu itu tentang pemahamannya, tentang pengalamannya. Jadi tidak seperti sedang rapat, tidak seperti sedang diwawancarai. Jadi diskusi secara terbuka dengan santai, akan di jam istirahat ataupun memang waktunya ditentukan. Ya, dengan segitu ya mudah-mudahan akan keluar nih ilmu-ilmu yang disembunyikannya, yang tadinya lumayan ngarawe, akhirnya mah jadi garda terdepan. Jadi si ibu, si bapak ini jadi panutan, jadi role model bagi yang muda-muda seperti itu. Lalu pelibatan rekan sejawat sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena ya bukan mendeskripsikan. Tidak mungkin saya menempatkan bapak dan ibu yang senior jadi tim IT atau sebagai operator dalam kegiatan ini. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak membebankan bapak dan ibu. Tentu siswa saja dilibatkan sesuai dengan minatnya, gitu. Tidak terkecuali dengan bapak dan ibu di komunitas belajar sekolah, ya sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan kemampuan yang dimiliki. Nah, ini beberapa tantangan dan solusi yang saya rumuskan dalam program atau kegiatan RTL ini. Nah, ya, dengan slide ini tentunya demikian paparan diseminisasi saya mengenai rencana tindak lanjut
rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelum ditutup mungkin dapat kesediaan waktunya dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberi masukan atau umpan balik mengenai rancangan atau rencana program yang sudah saya paparkan. Ada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas paparan dari program baru yang dilaksanakan. Kalau saya lihat ini pertama kali atau dilaksanakan di sekolah yang saya lihat program ini. Yang berikutnya adalah saya mendukung. Saya berharap program ini bisa dilaksanakan tidak hanya oleh guru olahraga, tapi berimbas kepada guru-guru yang lain, baik itu guru kelas maupun guru PAI. Sebab kalau saya lihat dari paparan yang tadi, itu memungkinkan untuk dilaksanakan oleh guru siapapun yang saya lihat. Dan di dalamnya tadi di paparan itu ada semacam kolaborasi di antara para warga sekolah yang ada di sekolah. Dan hal ini saya berharap itu ditindaklanjuti tidak hanya sebatas di Bapak saja, tidak hanya sebatas di guru olahraga saja, nanti bisa dikembangkan dengan guru-guru yang lain. Insya Allah fasilitas yang dibutuhkan kalau wajar-wajar saja sekolah mampu, insya Allah itu bisa diupayakan. Tidak bisa beli, pinjam ke SD yang lain, SD tetangga, bisa dilaksanakan. Untuk hal itu tinggal kemauan. Pertama itu kemauan dulu. Untuk hal bisa dan tidak itu urusan belakangan. Yang penting kita mau dulu, kita mau berusaha untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian hal yang berikutnya, Pak Penjanji, tadi kan ini merupakan program pembelajaran kurikuler ya. Nah, berarti itu di luar kegiatan yang rutin yang wajib di sekolah seperti biasa, di hal yang efektif biasa. Apakah itu kan kaitannya dengan hasil nanti? Hasil itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, yang kualitatif kan tadi menumbuhkan disiplin, kerjasama dan sebagainya, tentang karakter kepada anak. Untuk hal kuantitatifnya, apakah bisa program ini itu pembelajaran ini dimasukkan sebagai penunjang untuk penilaian siswa itu di kegiatan di intra. Artinya kalau secara kasarnya bisa membantu anak untuk nilai di rapor di akhir misalkan. Mungkin itu dan saya apresiasi program ini. Saya kira kalau ukuran di Kecamatan Cigugur pernah mendengar enggak? Barangkali Bapak Ibu. Saya kira tidak ya. Jadi kalau di sini ini yang saya tahu itu baru pertama, berarti bisa Bapak nanti ataupun saya di rapat-rapat kepala sekolah itu bisa disampaikan. Nih sekolah saya punya ini, bisa gitu. Berbagi, iya, intinya begitu. Jadi tidak hanya untuk pribadi, tapi silakan itu ditularkan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Terutama ya satu bus dulu, kemudian berikutnya nanti satu kecamatan gitu. Dan imbasnya nanti kepada satu kabupaten dan yang lebih luas lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi. Mudah-mudahan program ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan
juga Allah selalu bersama kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepala sekolah yang telah memberi umpan balik pemasukannya. Alhamdulillah Bapak mendukung program ini. Adapun tadi yang menjadi pertanyaan yang mengenai kurikuler itu, tadi kan pembelajaran ini atau kurikuler ini sebagai penguatan dan juga pengayaan. Artinya pada saat kegiatan intrakuler sudah dilaksanakan, ini lebih diperkaya lagi untuk menanamkan nilai-nilainya. Padahal di intrakuler kan sudah ditanamkan nilai-nilainya, lalu juga keterampilan geraknya sudah ada. Nah, bisa saja Pak ini menjadi acuan pada saat kita mempertimbangkan nilai. Artinya apa? Bisa saja pada saat kegiatan intrakurikuler nilai atau sikap dari siswa yang diharapkan tidak muncul. Nah, dengan kegiatan ini, dengan pendekatan STEM ini, bisa saja nilai kerjasama, kolaborasi, ataupun sportivitasnya atau nilai-nilai yang diharapkan dalam tujuan belajar muncul. Nah, itu bisa menjadi referensi kita dalam menentukan nilai itu, khususnya dalam bahasan olahraga ya berarti dari nilai PJMK-nya. Nah, selanjutnya terkait kolaborasi di komunitas belajar, tentunya kita juga harus menggalakkan kembali karena komunitas belajar ini sudah kita galakkan kembali. Tujuannya adalah memperbaiki yang proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengeluh pada kami semua di komunitas belajar, saya aja seperti ini di kelas, tapi kurang efektif. Kira-kira efektifnya seperti apa? Nanti bisa Bapak dan Ibu guru yang lain di komunitas belajar SD ini memberi solusi, memberi saran pandang. Ketika nanti pada saat ngajar berikutnya, oh iya ya, saran dari Bapak Anu, Ibu Anu ternyata membuahkan hasil. Jadi komunitas belajar ini yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tidak hanya sebatas rancangan atau wacana program saja, tapi harus dilaksanakan secara sistematis dan juga secara runut jadwal yang ditentukan. Jadi harapannya seperti itu. Nah, jadi yang diharapkan kurikulum dan untuk berbagi praktik baik juga. Memang ini program atau pendekatan yang baru Pak, belum mungkin tidak hanya sekecamatan gitu, di kabupaten pun nampaknya belum ada. Hanya yang mengikuti program ini, program PKG yang mungkin yang lebih awal mengetahui pendekatan SEM Sport Education model ini. Nah, nanti ketika mungkin ada waktu dan juga bisa menularkan ke yang lain, menunggu nanti kelar program ini. Karena setelah program ini selesai di tanggal 27 Agustus, lanjut memfasilitasi atau membersamai dari calon-calon peserta diseminasi di Kabupaten Pangandaran. Ya, terima kasih Bapak responnya, umpan baliknya dan feedbacknya mengenai rancangan program ini. Selanjutnya satu perwakilan dari guru umpan baliknya mengenai rancangan ini. Oh, begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara ini mungkin dari perwakilan Bapak Ibu Guru, kami sangat mengapresiasi sekali karena mungkin ini juga terobosan terbaru bagi kami juga para guru. Insya Allah akan mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Andi sebagai guru PJOK, di mana terobosan ini sangat luar biasa sekali. Jadi anak-anak bisa lebih dewasa karena mereka menjadi pelaku kegiatan tersebut, bukan hanya peserta tapi sebagai pelaku, di mana mereka menjadi kepala sekolah dan menjadi panitia dan lain-lain, bukan cuma hanya peserta. Ini sangat luar biasa sekali untuk melatih kedewasaan anak-anak. Mungkin itu saja dari Pak Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ginanjar. Ya, betul sekali Pak. Ini saya juga merasakan pada saat luring tatap muka di Bogor. Kegiatan ini adalah kegiatan puncaknya di hari terakhir. Jadi setelah
tatap muka di kelas dengan kegiatan modul, presentasi. Nah, ini adalah puncak dari kegiatan tatap muka ketika pada saat touring di Bogor. Sangat salut sekali, semua berbagi peran, walaupun peran-peran itu yang tadinya saya tidak pernah mengikutinya gitu. Ada yang menjadi, ya itu tadi, menjadi kepala sekolah, yang menjadi jurnalisnya, wartawannya. Jadi diharapkan siswa pun, ini percobaan pertama di SD, karena siswa kalau di SMA, di kelas tinggi itu, atau di SMA, di SMP itu biasanya lebih mudah dalam pemahaman, dan juga biasanya suka sebenarnya di SMA, SMP pernah melakukan pendekatan ini, cuman pada saat kurang, bahkan olahraga antar kelas kan biasanya OSIS menjadi panitia, walaupun mungkin kurang mendalam gitu, kurang mendalam. Nah, saya mencoba untuk mencobakan di SD, mudah-mudahan daya tariknya atau motivasi siswanya bagus sehingga program ini nanti terlaksana dengan baik, bisa menarik yang lain seperti itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan atau kekurangan saya dalam penyampaian diseminasi ini. Mudah-mudahan kita semua di komunitas belajar sekolah Sagunasi Sadaya Guruna aktif berkolaborasi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas negara kita, yaitu dalam membimbing putra-putri bangsa kita menjadi putra-putri bangsa yang soleh, soleha, dan juga mempunyai intelektual yang tinggi dan mempunyai daya saing yang tinggi nantinya di kemudian hari. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan kembali, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.